Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Bapak-bapak, orang tua kami yang kami muliakan, para asatidzah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini ada ustaz di sini ya. Segala puji hanya milik Allah, salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita terus berdoa kepada Allah agar Allah memberikan kekuatan kepada kita dalam 4 hal. Yang pertama, terus belajar agama. Yang kedua, berusaha untuk mengamalkannya. Yang ketiga, tidak lupa untuk mengajarkannya kepada orang lain. Dan yang keempat, sabar, istiqomah, teguh pendirian sampai akhir hayat. Karena itu adalah ciri orang yang sukses dunia akhirat. Baiklah bapak-bapak, orang tua kami yang kami muliakan, para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema kita hari ini adalah meraih kemuliaan dengan Al-Qur'an. Termasuk cara kita untuk menggandakan duit, ya. Menggandakan uang kan ya, menggandakan pahala adalah dengan memperbanyak membaca Al-Quran, terutama di bulan Ramadan. Di antara nama bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran, Syahrul Quran namanya. Bahkan Allah katakan dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan di mana Allah turunkan di dalamnya Al-Quran. Jadi sebagai seorang muslim, kita harus dekat dengan Al-Quran. Terutama bulan Ramadan inilah kesempatan kita untuk mendekati Al-Quran. Yang paling mudah itu adalah dengan membaca. Kita usahakan membacanya sampai khatam. Kita usahakan sekali ya, dalam sebulan ini kita menghatamkan Al-Quran. Ustaz, kalau saya nggak mampu gimana Ustaz? Minimal mendengarkannya khatam. Mendengarkannya khatam. Kalau menurut pengalaman para qori seperti Ustaz Irham, ya kan? Iya kan? Itu membaca Al-Quran itu 1 juz itu bisa sekitar 15 menit sampai 20 menit, begitulah. Orang-orang qori itu 15 menit sampai 20 menit. Bisa 15 menit 1 juz. Berarti kalau 30 juz berapa menit itu Pak kira-kira? Berarti dia dibagi 4 ya. 30 bagi 4 berapa? 7 ya. Berarti 7 jam, hampir 8 jam lah. Hampir 8 jam. Kita buatlah 8 jam itu bisa khatam Al-Quran. Itulah orang qori itu. Sedap dia. 1 malam pun bisa dibacanya Al-Quran 1 malam. Taman gitu. Sampai Imam Syafi'i itu 1 hari 1 malam dia 2 kali khatam. Begitu selesai Ramadan 60 kali khatam. Allahu Akbar. Ya begitulah kelebihan Allah berikan kepada mereka, ya kan. Itulah ulama kita. Itu khusus untuk di bulan Ramadan. Tapi kalau di luar Ramadan itu adabnya kita menghatamkannya itu 3 hari sekali khatam. Berarti 1 hari itu 10 juz. Tapi kalau bulan Ramadan lebih dari itu boleh. Ya, lebih dari itu boleh. Jadi kalau seperti saya atau ustaz yang lain itu biasanya rata-rata setengah jam membaca Al-Quran 1 juz. Berarti kalau 30 juz 15 jam. 15 jam terus. Kalau kita ada nggak waktu kira-kira 1 hari 1 malam 15 jam? Kalau libur adalah ya. Ya Pak ya. Waktu hari libur adalah itu. Hari Jumat misalnya libur atau hari Ahad kan. Kejar terus dari ba'da fajar. Ya kan, nanti sampai malamnya juga. Selesai. 1 hari 1 malam selesai 30 juz. Bagi ustaz-ustaz itu biasanya setengah jam itu. Tapi kalau orang ibu-ibu saya tanya, ibu-ibu itu rata-rata itu 1 jam 1 juz. Berarti kalau untuk menyelesaikan 30 juz berapa? 30 jam. 30 jam.
Berarti kalau dia ada waktu misalnya 2 jam per hari, berarti 15 hari selesai ya, setengah bulan selesai. Berarti bisa dia 2 kali khatam itu dalam sebulan. Kalau betul-betul waktunya luang. Kalau waktunya luang. Tapi kalau ada di antara kita yang 2 jam butuh waktu 2 jam baru khatam. Baru selesai 1 juz. Berarti kalau 2 jam berarti butuh berapa? 60 jam. Kalau 60 jam dibagi 30 hari, berarti 1 harinya berapa itu? 2 jam ya. Nah, jadi butuh 2 jam saja. Berarti kalau dibagi 5 setelah habis sholat, 2 jam bagi 5 berapa itu? 40 menit ya? Enggak ya, bukan begitu ngitungnya. Kena 1 jam 60 menit. Jangan salah itu. Abang kurangkan sendiri lah itu berapa. Tapi yang jelas bagi kita orang-orang tua yang mungkin membacanya pelan atau masih terbata-bata, tetap membacanya, tapi supaya kita dapat pahala membaca Al-Qur'annya bisa dengan mendengarkan Al-Qur'an. Atau handphone kita Android itu install aja. Handphone Android itu dengarkan Al-Qur'an sambil dilihat Qur'annya gitu kan, kalau ada waktu. Atau kita motivasi anak, cucu atau anak-anak kaum muslimin yang lainnya, kalau kamu khatam Al-Qur'an, kasih hadiah. Kasih hadiah. Jadi membaca Al-Qur'an, dia dapat pahala, kita juga dapat pahala. Nah, bisa dengan begitu. Nah, pokoknya banyak cara lah agar kita mendapatkan kemuliaan dengan Al-Qur'an. Yang jelas Al-Qur'an itu bila kita pelajari, apalagi kita ajarkan kepada orang lain, itu luar biasa kemuliaannya. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian, orang yang paling mulia di antara kalian itu orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya kepada orang lain. Itu orang yang paling baik, orang yang paling mulia. Allahu Akbar. Siapalah kira-kira di musola ini yang begitu? Ya, terutama saya kan, dia kan kori ya kan. Yang lain juga begitu. Bapak-bapak juga begitu. Minimal kita ajarkan kepada anak kita, cucu kita. Kita biayai sekolah, masuk pesantren, belajar Al-Qur'an, termasuk itu. Bukan artinya langsung juga kita mengajarkan, itu lebih baik tentunya. Tapi dengan usaha sebab lain kita masukkan pesantren sehingga dia belajar Al-Qur'an, itu juga termasuk. Yang jelas Al-Qur'an itulah yang akan nanti mengangkat derajat kita. Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin." Sesungguhnya Allah mengangkat derajat suatu kaum dengan kitab Allah, dengan Al-Qur'an. Begitu juga Allah merendahkan mereka, menghinakan mereka dengan Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an itu hujjatun laka wa hujjatun 'alaika dalam hadis yang lain. Al-Qur'an itu bisa pembela untukmu, membelamu nanti, memberikan syafaat untukmu di hari akhir nanti, dan juga bisa menjadi musibah, malapetaka. Bagaimana supaya menjadi pembela kita? Ya kita dekati Al-Qur'an dengan membacanya, mempelajarinya, mengamalkan isinya, kemudian kita ajarkan kepada orang lain, atau kita berobat dengan Al-Qur'an. Kalau sakit baca Qur'an. Terutama kalau kena sengat binatang. Misalnya digigit apa misalnya? Kalau jengking ya kan? Jika jengking, ya, itu kita ruqyah dengan membaca surah Al-Fatihah. Itu termasuk ya menjadikan Al-Qur'an sebagai obat. Jadi itu termasuk sunnah itu hukumnya. Ya sunnah kita bacakan. Atau kalau anak kita masih punya anak bayi atau masih anak kecil atau punya cucu, rewel dia malamnya itu tidur, udah pegang kepalanya, bacakan ayat-ayat ruqyah, ya, agar tenang batinnya. Begitu juga diri kita. Itu akan menjadi pembela kita nanti pada hari kiamat. Sebaliknya kalau kita tidak peduli dengan Al-Qur'an, tidak mau membaca Al-Qur'an, ini apalagi mengamalkannya, apalagi orang kafir tidak beriman dengan Al-Qur'an, ini tentu akan dicampakkan Allah Subhanahu wa taala ke api neraka karena sikap mereka terhadap Al-Qur'an. Yang jelas Al-Qur'an itu sumber kemuliaan. Yang paling mulia itu Al-Qur'an. Dari 7 sebab. Dari 7 sebab. Yang pertama sumbernya dari Allah yang Maha Mulia.
Yang kedua diturunkan melalui malaikat yang paling mulia, Jibril alaihissalam. Yang ketiga diturunkan kepada Nabi yang paling mulia, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat diturunkan di waktu yang paling mulia, di bulan Ramadan, bahkan malam Lailatul Qadar. Yang kelima di tempat yang paling mulia, yaitu Makkah Al-Mukarramah, tanah yang disucikan. Yang keenam diturunkan dengan bahasa yang paling mulia, yaitu bahasa Arab. Dan yang ketujuh diturunkan untuk umat yang paling mulia, umat Nabi Muhammad. Kuntum khairu ummah ukhrijat linnas. Jadi Al-Quran itu kemuliaan yang luar biasa. Untuk itu kalau kita mau mulia, menjadi orang baik, dekati Al-Quran. Semakin dekat dengan Al-Quran, maka semakin tinggi derajatnya, baik di hadapan Allah terutama, atau di hadapan manusia. Jadi kita ini akan dihargai, dihormati luar biasa oleh orang-orang ya, bila kita hafal Quran gitu ya. Kalau kita sudah terlambat, ya itu dimaklumi lah. Tapi jangan sampai nanti generasi kita ke depan, ya anak-anak kita, cucu-cucu kita arahkanlah ya. Al-Quran itu kan mukjizat ya. Mukjizat itu apa? Di antara makna mukjizat itu kan melemahkan. Melemahkan siapa? Musuh tentunya, bukan kita. Ya kita jadi kuat gitu ya. Jadi Rasulullah itu mendapatkan mukjizat. Dengan Al-Quran Rasulullah menjadi kuat, umatnya menjadi kuat, sehingga musuhnya menjadi lemah. Jadi Al-Quran itu melemahkan musuh. Jadi kalau kita mau melemahkan musuh, ya gunakan mukjizat yang Allah berikan. Kalau kita jauh dari mukjizat Al-Quran itu, ya kita akan lemah di hadapan musuh. Untuk itu, termasuk cara musuh Islam menghancurkan orang Islam itu adalah dengan menjauhkan orang Islam itu dari Al-Quran. Begitu. Kenapa? Karena Al-Quran itulah mukjizat kaum muslimin itu kan. Di dalam, dan mukjizatnya khalidah dia. Artinya Al-Quran itu mukjizat yang diberikan kepada Rasulullah, dia tidak selesai habis begitu Rasulullah wafat gitu. Coba mukjizat nabi-nabi yang lain, itu kan kalau nabinya wafat, meninggal dunia, habis kan mukjizatnya. Nabi Adam mukjizatnya apa? Tongkat tuh bisa berubah ya kan. Kalau anak kita bilang kayak apa ya, super power gitu kan, super hero gitu ya. Misalnya seperti Power Rangers, berubah gitu kan. Jadi itu kuat, kekuatan mukjizat. Tetapi begitu Rasulullah Musa alaihissalam wafat, sudah selesai. Begitu juga nabi-nabi yang lain. Tapi Nabi Muhammad SAW, Allah pilihkan mukjizatnya itu bertahan sampai akhir zaman. Kenapa? Karena memang Nabi Muhammad SAW itu nabi yang terakhir, dan syariatnya itu syariat yang terakhir sampai hari kiamat. Maka mukjizatnya pun harus sampai hari kiamat begitu. Untuk itu umatnya akan kuat bila dekat dengan mukjizat tersebut, dengan Al-Quran. Makanya musuh kita ini berusaha dengan sekuat tenaga bagaimana kaum muslim ini jauh dari Al-Quran. Di antara sekian cara yang paling ampuh menjauhkan kaum muslimin dari Al-Quran itu dua yang paling ampuh menjauhkan kaum muslimin dari Al-Quran, dua. Yang pertama apa? Yang pertama itu adalah musik. Musik itulah cara terbaik menjauhkan kaum muslimin dari Al-Quran, paling ampuh. Kenapa? Karena Al-Quran dan musik itu sama-sama didengarkan dan sama-sama dilantunkan. Musik kita apain? Kita dengerin. Oke. Lalu kita apain? Kita lantunkan juga kalau ada lagunya sekaligus kan? Al-Quran juga begitu, kita dengerin dan kita lantunkan. Maka cara terbaik bukan cara terbaik menurut kita ya, bukan, tapi mereka untuk menjauhkan kaum muslimin dari Al-Quran itu dengan musik. Tentu dengan musik bagaimana maksudnya? Ya bukan hanya musiknya. Dibuatlah acara pentas-pentas dengan apa-apa deh, konser-konser dan sebagainya. Dibuat nanti audisinya, dibuat ininya, dibuat itunya, sehingga berlomba-lomba ke situ. Sampai ada yang hafal begitu banyak lagu-lagu Allahu Akbar, surah Al-Fatihah hafal deh. Padahal muslimah Allah. Dan itu terjadi kan? Itu yang terjadi. Dan kata ulama ya,
man istama'a ilal musiqa nabata fi qalbihi nifaq. Barang siapa yang mendengarkan musik, apalagi dia sangat suka dengan musik, itu akan tumbuh di dalam hatinya penyakit nifaq. Bahkan ulama mengatakan la yajtami'u Qur'anus syaitan wa Qur'anur rahman. Itu enggak akan bertemu itu bacaan-bacaan syaitan itu dengan bacaan-bacaan ar-rahman. Bacaan syaitan itu maksudnya musik. Ya, saya tidak berbicara tentang hukum musik ya. Saya berbicara tentang keburukan musik. Saya nggak percaya tentang hukum musik. Oke? Kalau hukum musik itu lain lagi dari pembahasannya. Saya membahas tentang keburukan musik. Luar biasa keburukan musik itu. Bahkan sampai-sampai orang yang suka dengan musik, begitu dibacakan ayat suci Al-Quran, itu akan merasa terganggu. Luar biasa terganggunya. Luar biasa terganggunya. Orang yang suka musik itu, wah luar biasa. Itu cara yang pertama. Dan yang terakhir, cara yang kedua menjauhkan kaum muslimin dari Al-Quran, dari agamanya adalah dengan menjauhkan mereka dari bahasa Arab. Jadi kalau bahasa Arab itu sudah jauh dari kaum muslimin, ya udah Al-Quran itu pun dibaca nggak ngerti dan nggak tertarik. Contohlah misalnya Pak, kalau ada buku bagus sekali, bahkan rekomendasi semua pakar di dunia ini misalnya dikatakan misalnya, oh ini buku ini bagus, dijamin kalau antum baca misalnya sukses jadi pembisnis gitu, dan dijamin. Nah, masalahnya kita orang Indonesia ternyata itu buku pakai bahasa India. Kita nggak paham bahasa Indonesia, mau dikasih buku itu untuk apa ya? Nggak nehi ya kan? Nggak tahu kita. Atau bahasa Jepang kita nggak paham bahasa, ya udahlah, baca judulnya itu mau pingsan gitu. Apa ini? Jadi tidak ada ketertarikan itu. Begitu juga lah kaum muslimin yang tidak memahami bahasa Arab itu begitu, tidak tertarik baca Al-Quran. Dari sisi maknanya nggak tertarik. Kenapa? Karena nggak ngerti apa yang dibacanya begitu. Begitu. Itu diantara sebabnya. Diantara sebab kenapa kaum muslimin pun baca Quran pun malas, karena nggak ngerti. Untuk itu supaya kaum muslimin ini kembali jaya, kembali kuat, maka kita harus membiasakan anak generasi kita ini begitu dia lahir mendengarkan Al-Quran. Begitu dia lahir langsung dia dengar itu adalah lafaz Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya kan? Dia janin, begitu lahir dia janin dia. Nah, lafaz Allah. Jangan begitu lahir langsung gibotan kan? Ya, bisa. Kacau lagi kita. Nah, gitu. Kemudian kita ajarkan anak kita nanti ke depannya yaitu bahasa Arab. Saya sudah berniat, insya Allah, niat saya tahun depan. Ini niat saya Pak. Dan saya juga akan nanti minta bantuan dari bapak-bapak juga. Saya berniat itu untuk membuat TK berbahasa Arab di Gang Darmo ini. Atau bukan di Gang Darmo, di desa Bangun. Kita buat TK bahasa Arab. Jadi kita biasakan anak kita itu sudah semenjak kecil biasa dengan Al-Quran dan bahasa Arab. Itu masih dalam proses, kita akan kerjakan. Karena saya sudah mengikuti seminar internasional, ya saya ikut di perkembangan pembelajaran bahasa Arab itu. Kendala kaum muslimin begitu lemahnya itu memang disengaja disetting oleh musuh-musuh Islam. Begitu Turki Utsmani itu runtuh tahun 1923 atau 24, ya itu termasuk kebijakan pemerintah sekulernya waktu yang pertama adalah menghapus bahasa Arab. Ya begitu dia. Sampai azan bahasa Turki gitu. Allah. Lalu nanti ada Perdana Menterinya ingin mengembalikan azan dengan bahasa Arab itu, namanya Adnan Menderes. Sampai-sampai beliau itu kena kudeta, bahkan digantung beliau. Gara-gara mengembalikan bahasa Arab. Karena mereka tahu musuh kita, kalau umat Islam ini kembali dengan bahasa Arab, maka dekat dengan Al-Quran. Begitu dekat dengan Al-Quran, bisa memahami Al-Quran. Bisa memahami Al-Quran berarti bisa mengamalkan Al-Quran. Kalau Al-Quran diamalkan, maka iman akan tinggi. Kalau iman akan tinggi, Allah akan menyayangi dan kuatlah kaum muslimin bisa menguasai dunia kembali. Begitu dia. Untuk itu, ya solusi yang diberikan oleh ulama kita diantaranya selain mengajarkan Al-Quran dari semenjak ini adalah mengajarkan bahasa Arab dari semenjak ini. Itulah kesimpulan para ulama kita, terutama semenjak tahun 2001. Insyaallah demikian.
Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahi wa bihamdihi